Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Alhamdulillah kita sudah sampai ke tema kedua kita tentang daerah tempat tinggalku. Nah, apa saja akan kita pelajari nanti? Nanti insya Allah kita akan belajar tentang lebih banyak hal mengenai kota Bontang. Namun sebelum kita belajar tentang kota Bontang, terlebih dahulu kita akan belajar mengenai peta Indonesia, peta Kalimantan Timur, dan peta kota Bontang. Yuk kita sama-sama belajar. Sebelum kita belajar tentang daerah tempat tinggalku, kita terlebih dahulu akan belajar tentang peta Indonesia dan peta Kalimantan. Kenapa? Karena daerah tempat tinggalku atau kota Bontang ini merupakan bagian dari Indonesia dan Pulau Kalimantan. Nah, silahkan teman-teman mengamati peta Indonesia. Pada peta Indonesia, kita bisa melihat bahwa Indonesia terdiri dari banyak sekali pulau dan juga sebagian besar wilayahnya merupakan perairan atau lautan. Teman-teman bisa melihat ada beberapa pulau besar pada peta Indonesia ini. Ada Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, dan Pulau Irian. Pada pulau-pulau ini, teman-teman bisa melihat bahwa pulau-pulau tersebut terbagi menjadi beberapa provinsi. Seperti contohnya untuk Sumatera, bisa teman-teman lihat ada Pulau Bengkulu, Lampung, Sumatera Selatan, dan provinsi lainnya. Untuk Pulau Jawa, terdiri dari beberapa provinsi juga, yaitu DKI Jakarta, Jateng, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Yogyakarta. Dan untuk Pulau Kalimantan ini sebenarnya terdiri dari 5 provinsi, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan satu lagi yaitu Kalimantan Utara. Nah teman-teman, untuk letak geografis Indonesia sendiri, Indonesia terletak di antara benua Australia dan Asia, serta Samudra Hindia dan Pasifik. Benua itu adalah daratan yang luas. Nah, untuk benua Australia itu terletak di, kalau pada peta biasanya pada bagian bawah Indonesia. Kemudian untuk benua Asia itu biasanya terletak di bagian atas Indonesia. Indonesia sendiri terletak atau termasuk benua Asia, dan untuk samudranya, Samudra Hindia itu terletak di sebelah bawah Pulau Sumatera dan Indonesia. Sementara untuk Samudra Pasifik itu berada di bagian atas sebelah kanan. Kemudian secara astronomis, Indonesia terletak di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 bujur timur sampai 141 bujur timur. Apa sih itu garis lintang dan garis bujur? Yuk kita pelajari sedikit ya. Nah, bisa dilihat pada gambar, ini adalah gambar bumi atau bola dunia. Nah, pada bumi ini, teman-teman bisa melihat pada bagian atas, itu merupakan kutub utara, pada bagian bawah yang bertanda merah itu adalah kutub selatan. Nah, ternyata garis lintang dan garis bujur ini adalah garis imajiner atau garis khayalan. Kalau teman-teman cari, sebenarnya garis ini tidak ada, tetapi garis ini dibuat untuk memudahkan pembagian wilayah atau mengetahui letak astronomis suatu wilayah. Jadi untuk garis lintang, teman-teman bisa melihat pada garis lintang yang mendatar 0 derajat yang membagi dua bumi menjadi belahan yang sama persis, itu adalah namanya garis khatulistiwa. Untuk bagian atas itu namanya garis lintang utara, untuk bagian bawahnya merupakan garis lintang selatan. Jadi Indonesia terletak di tengah-tengah karena kita juga dilalui oleh garis khatulistiwa. Sedangkan untuk garis lintang itu adalah garis yang berdiri yang membuka, yang membagi wilayah bumi menjadi wilayah barat dan selatan. Jadi teman-teman bisa lihat ada garis bujur barat dan ada garis bujur timur. Nah, ini adalah peta Kalimantan. Teman-teman bisa lihat tadi ada satu garis mendatar yang membelah bumi menjadi dua bagian utara dan bagian selatan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada satu garis biru, itu adalah garis khatulistiwa, karena kita dilalui oleh garis khatulistiwa yang melewati kota Pontianak.
Nah, pada peta Kalimantan ini teman-teman bisa melihat bahwa Pulau Kalimantan ini merupakan pulau yang menjadi milik dua negara, yaitu Malaysia dan Indonesia. Untuk Indonesia, provinsi yang ada di Pulau Kalimantan antara lain Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara. Ternyata, selain tadi batas-batas wilayah Indonesia, Kalimantan Timur atau provinsi tempat kita tinggal juga mempunyai batas-batas wilayah. Nah, Kalimantan Timur merupakan provinsi yang paling luas. Wilayah utaranya dibatasi oleh Kalimantan Utara, sementara wilayah timur dibatasi oleh Selat Makassar. Sedangkan wilayah selatan dibatasi oleh Kalimantan Selatan dan wilayah barat sebelah barat dibatasi oleh Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Nah, kalau teman-teman melihat peta, bagaimana sih cara kita menentukan batas suatu wilayah, sebelah barat mana, sebelah utara mana, sebelah selatan dan timur mana? Nah, teman-teman bisa melihat yang namanya simbol arah mata angin. Pada peta biasanya disimbolkan dengan gambar seperti ini. Nah, biasanya untuk di peta, tanda U ini adalah menandakan arah utara, S adalah arah selatan, B arah barat, dan T arah timur. Kalau teman-teman sudah melihat simbol mata angin dengan tanda U di atas, otomatis bagian bawahnya adalah selatan dan bagian kanan adalah timur, sementara bagian kiri adalah barat. Jadi ini adalah simbol arah mata angin yang bisa teman-teman gunakan untuk melihat peta. Jadi ketika ini ada pada peta, maka otomatis bagian atas peta tersebut adalah arah utara, bagian bawahnya adalah arah selatan, dan sebelah kanan adalah arah timur, dan sebelah barat adalah sebelah kiri adalah arah barat. Nah, teman-teman tadi sudah belajar sedikit tentang arah mata angin. Sekarang kita akan mengamati peta Kota Bontang. Ini adalah peta Kota Bontang. Wilayah Kota Bontang ditunjukkan oleh wilayah yang ada warnanya selain warna abu-abu. Nah, apakah teman-teman sudah menemukan arah mata angin di sini? Ya, arah mata angin bisa diamati ada di bagian bawah tulisan peta administrasi Kota Bontang. Di sini ada simbol mata angin yang ada bentuk seperti segitiga kecil, kemudian di atasnya ada huruf U. Ini adalah menunjukkan arah utara, berarti bagian atas pada peta ini adalah menunjukkan arah utara. Berarti kalau teman-teman bisa lihat, Kelurahan Guntung ini merupakan kelurahan yang berada paling utara Kota Bontang. Sementara bagian selatan itu pasti berada di paling bawah. Berarti Kelurahan Bontang Lestari adalah berada di paling selatan Kota Bontang. Kemudian Selat Makassar itu berarti berada di sebelah timur Kota Bontang. Sudah bisa dipahami ya teman-teman ya. Nah, sekarang tugas-tugas pada hari ini adalah menentukan batas-batas wilayah Kota Bontang. Tadi teman-teman sudah belajar tentang mata angin, kemudian sudah bisa melihat peta Kota Bontang. Nah, dari peta tersebut silahkan ditentukan batas-batas wilayah Kota Bontang. Sebelah utara berbatasan dengan daerah mana, sebelah selatan, timur, dan barat juga berbatasan dengan daerah mana. Yang disebut dengan batas-batas wilayah adalah batas-batas paling ujung Kota Bontang yang berbatasan dengan wilayah daerah lain. Jadi daerah lain itu tidak termasuk Kota Bontang. Contohnya tadi untuk sebelah timur tadi berbatasan dengan Selat Makassar. Silahkan dicari untuk batas-batas sebelah yang lainnya ya.